Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Raris Channel and welcome back to Nutrition Talk. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan kali ini video di YouTube Rari datang dan konsep yang agak berbeda dari biasanya. Dan sekarang aku nggak sendiri karena aku bersama siapakah dirimu? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Herlinda Eka Eriani, biasa dipanggil Erin. Saya juga sama kayak Kak Reri ya, nutrisionis juga dan kakak tingkatnya Reri pas kuliah. Halo. Jadi teman-teman, Mbak Erin ini dia kan udah nutrisionis, tapi juga udah lanjutin profesi dan nanti habis UKOM akan nambah gelar menjadi ada ardinya gitu loh di belakang namanya, di belakang SGZ. Gile. Amin. Jadi di sini kita mau mengulik ya cerita hidup cerita hidup dari Mbak Erin. Dramatis banget ya sih. Bercanda, Deng. Kita kan mau tahu nih, kan Mbak Erin ini lanjut profesinya di mana tuh, Mbak? Di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta atau Polkes, yo. Polkesyu. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Apakah Anda siap menerima pertanyaan ini? Aduh, ini udah kayak ini ngalahin soal UKOM nih ya, kayaknya susahnya ya. Jadi Mbak, setelah lulus S1, kenapa Mbak berpikiran mau melanjutkan profesi? Oke, banyak banget sih sebenarnya yang muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh. Kayak teman-teman juga pada nanyain, terus eh, keluarga-keluarga juga pada nanyain kenapa kok lebih memilih lanjut profesi nih kan daripada S2. Sebenarnya pinginnya kalau bisa langsung S1 bisa langsung kerja gitu kan cuy. Tapi ternyata sama orang tua sih juga ada pertimbangan-pertimbangan yang kenapa kamu nggak lanjut aja gitu kan. Satu itu, terus kedua juga mikir kok kayaknya kalau cuman S1 aja, jujur ya, kalau cuman S1 aja kok masih ngerasa kurang ya. Kayak 4 tahun kuliah S1 eh kayak kok ilmu giziku masih kurang ya, aku pingin belajar lagi, pingin penasaran aja gitu sama ilmuku kok masih banyak yang aku sendiri belum paham ya. Terus akhirnya awalnya sebenarnya milihnya S2, sama sekali nggak ada pingin profesi. Pinginnya S2 dan fokus pingin ngambil di gizi olahraga karena dulu S1 juga ngambil skripsinya fokus di gizi olahraga, maksudnya pingin ngelanjutin di S2-nya di gizi olahraga gitu kan. Terus sama bapak banyaklah pertimbangan. Emang sih kalau cerita-cerita soal kayak gini mau lanjut gitu mesti dukungan orang tua, masukan-masukan dari orang tua tuh penting banget. Bukan maksudnya kayak kita nurutin apa maunya orang tua gitu kan. Kita tetap yang nentuin sendiri nih masa depannya kita mau gimana, tapi restu, terus doa, terus kayak karena orang tua kan hidupnya lebih lama daripada kita ya. Jadi mereka udah tau lah lapangan kerja gimana, kuliah itu gimana. Jadi butuh banget masukan dari mereka. Sama bapak sih dikasih masukan, kamu kan S1-nya prakteknya cuma sebentar tuh gitu. Dan di daerah kita ini ternyata memang lagi bener-bener butuh tenaga gizi yang profesi gitu kan, ketimbang yang S2 memang. Dan di SNARS pun, di standar nasional akreditasi rumah sakit pun sudah mulai harus ada registered dietitian-nya kan. Akhirnya sama bapak, kenapa kamu nggak ngambil profesinya dulu aja? Setelah itu kalau kamu mau ngambil S2, silahkan. Dan ternyata ada poin plusnya juga setelah cari tahu banyak tentang profesi dietitian itu, cari tahu ternyata kita tuh bisa diriin klinik sendiri, buka klinik konsultasi gizi sendiri. Dan itu udah kayak wah aku pingin banget, apalagi di daerah kita nih ya, kita nih satu daerah cuy. Itu Reri di provinsi nih kan, terus akunya di kabupaten, sama-sama Kalteng. Di daerah kita bisa tahu sendiri kan,
jarang banget masyarakat kita yang tahu kalau ilmu tentang makanan sehat, gizi seimbang itu tuh jarang banget yang tahu kan. Terus akhirnya kayak wah, pingin banget nih buka klinik konsultasi gizi gitu kan di daerah, benar-benar di daerah, dan yang prospek kerjanya juga luas. Akhirnya oke lah, cobalah buat ngambil profesi. Apalagi di S1 kan prakteknya cuma sebentar ya. Kita kan lebih Mm-mm. banyak teorinya daripada prakteknya. Sedangkan profesi itu full 1 tahun kita benar-benar praktek, Rar. Jadi yang ngerasain banget di lapangannya sebagai seorang ahli gizi itu gimana tuh benar-benar kerasa di profesi. Akhirnya ya udahlah memilih di ngambil profesi dietitian di Volcasio. Cukup panjang ya alasannya. Pertama Alasannya tadi cukup panjang. Kayaknya bikin uh, novel bisa. saran dari orang tua, terus yang kedua merasa ilmunya belum cukup gitu ya Mbak. Aku kira gajinya yang belum cukup tadi. Ternyata ilmunya ya, sungguh mulia sekali Mbak Erin. Ya itu bonus lah, itu bonus Rel. Oke, jadi lanjut lagi ya Mbak. Pertanyaan satu, pertimbangan lain untuk melanjutkan pendidikan itu kan ada pertanyaan di biaya juga nih. Nah, kalau di tempat Bener. Mbak, Polkasio itu biaya Pas di kuliahnya zamannya aku ini termasuk murah untuk yang Jogja sendiri. Kami itu 8,5. itu per semester, satu semester. Benar-benar per semesternya 8,5. Kita cuma punya 2 semester sih. Nggak ada biaya awal gitu apa gitu Mbak? Nggak ada. Pas itu sih biaya awal seingatku ya cuman kita buat almet itu aja sih. Nggak ada biaya Oh, gedung gitu-gitu nggak ada ya? enggak sih, enggak ada biaya gedung kok. Berarti 8,5 per semester itu Mm-mm. belum termasuk jas jas Belum, lab lah belum, ya. belum. Mm-mm. Almetnya Dan beda gitu ya. almetnya beda sih dari almetnya Polkesio. Jadi yang kami profesi itu almetnya warna navy gitu kan, dan lengannya lengan pendek sih. Oh, Beda. Jadi kalau misalnya ditanya nih kadang ketemu sama orang gitu, orang Jogja kan apalagi. Lucunya gini ketemu, "Oh, Adek praktek di mana?" ditanya. "Polkesio, Pak. Polkes apa Poltekkes Jogja." "Oh, loh, ini almetnya toh?" Gitu. "Iya, Pak." "Lah bukannya warnanya bukan yang ini. Beneran kamu anak Polkesio?" Kadang ditanya kayak itu. Waduh, bingung dah nih jawabnya. Apaan gitu kan. Ya emang almetnya begini. udah Jadi ganti kayak gitu Pak. iya, Ini yang terbaru gitu. ini almet yang limited edition, Pak. Itu sih bedanya di situ. Cuman emang kalau untuk biaya praktek kita hari-hari itu 8,5. Di 8,5 itu di luar dari kita yang kayak misal nih kita harus ngontrak buat tempat inap praktek atau kita butuh biaya buat laporan-laporan gitu-gitu, itu udah di luar itu Oh, pakai dana iya. pribadi. Intinya itu biaya kayak pendidikannya Iya, sama pendidikannya. buat ke rumah sakit gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Terus awal kuliah itu ngapain aja, Mbak? Dan yang perlu dipersiapkan apa aja nih buat yang mau ambil profesi? Dari pengalaman eh Mbak aja. Dari pengalaman ya, nano-nano banget sih kalau profesi itu. Yang pertama, kalau pertama kali masuk profesi, jadi itu persyaratannya bisa lanjut profesi itu adalah dia D4 atau dia S1 gitu Hmm. kan. Mm-mm. Bisa lanjut di profesi. Kalau di Polkesio tuh gizinya kan adanya D3 sama D4. Jadi kalau dia D3 mau lanjutin profesi otomatis transfer dulu kan. D3 ke D4 baru ke profesi. Kalau kami yang S1 langsung ke profesi. Kalau awalnya aku dulu ya, ada yang teman-teman dari D4, ada yang teman-teman dari S1. Yang S1 sih rata-rata dari aku UMS Muhammadiyah Surakarta, sama ada dari Unrio. Nah, kalau yang Poltekkes itu rata-rata ada dari temen Jember, dari Polkesionya juga, ada yang dari Makassar juga gitu. Ya, nah Hmm.
yang kan ada perbedaan kurikulum ya di perbedaan mata kuliah di D4 sama S1. Heeh. Ya, jadi biar biar sama, biar merata gitu kan mata kuliahnya sebelum dilanjutkan ke rotasi yang profesi, yang D4 ini harus ngikutin namanya matrikulasi. Intinya ada materi Penyetaraan gitu ya. penyetaraan lah materi yang di S1 yang belum ada di D4, akhirnya dipelajari di D4 gitu kan biar sama materinya sama yang S1. S1-nya ikut Itu matrikulasi juga nggak, Mbak? kalau di zamannya aku dulu, S1 nggak wajib ikut matrikulasi. Jadi boleh Hmm. ikut, boleh enggak. Tapi kalau yang di angkatan yang sekarang, dengar-dengar dari ceritanya teman-teman sih, katanya sebaiknya ikut. Karena Hmm. kurikulum kita kan makin berubah juga nih kan. Masih ada pembaharuan dan baiknya tuh memang ikut biar sekalian refreshing lah yang teman-teman S1 yang ingat mata kuliahnya yang dulu, Heeh. refreshing. Pasti Dan udah juga lupa sih habis lulus. pastinya gitu. Ya diriku aja sudah mulai lupa gitu. Tapi kalau yang D4 udah selesai, ada ini juga, ada kayak ujiannya gitu juga mereka. Wow. Nanti udah selesai penyetaraan sama kan, barulah kami tuh ada yang namanya eh, perkuliahan sebentar sekitar 2 minggu, orientasi sekitar 2 minggu, bareng-bareng lah di situ ditemuin jadi satu, ketemu ulas lagi materi dari awal lagi, mulai dari gizi klinik, masyarakat, tekpang, industri, semuanya kita pelajari bareng-bareng jadi satu di situ. Setelah 2 minggu keluar jadwal untuk praktek, kita dibagi kelompok, langsunglah kita terjun ke lapangan. Itu sih. Wah, berarti materinya dapat bentar doang ya, langsung. Langsung karena kan memang kita kan juga kita kan fresh graduate nih kan, Iya, lulus betul. S1, terus yang D4 juga, jadi ilmu kita kan juga seharusnya kan juga masih ada di situ. Ya kita ngulas selama 2 minggu tuh bener-bener fokus banget, dikasih tugas, terus masuk dari pagi sampai sore gitu kan, Mm-mm. belajar semua, dosen-dosennya juga hadir semua di situ. Kita banyak lebih ke gimana sih nanti kita di lapangan gitu kan. Di lapangan tuh nanti seperti apa? Ketika kita di masyarakat nanti gimana prakteknya? Ketika kita di rumah sakit nanti gimana? Ketika kita di penyelenggaraan makanan komersial ataupun non komersial itu nanti gimana gitu tuh benar-benar dijelaskan, dikasih gambaran di lapangan itu kayak apa. Jadi berbekal lah, bekal sebelum kita tuh benar-benar terjun lapang. Terus mentalnya yang dibutuhkan sebenarnya Kenapa tuh? kalau dari kami tuh punya slogan sebenarnya, yang penting yakin kayak gitu. Karena kita satu angkatan cewek semua ya. Ah, nggak ada Dan cowoknya, Mbak. serius nggak ada cowoknya sama sekali. Ya Jadi ampun. yang penting apa, yakin aja sama apa yang kita punya, ilmu yang udah kita pelajari selama 4 tahun tuh kayak bener-bener ujian banget, Rare. Jadi datang turun lapang masuk rumah sakit jedar diuji, bener-bener langsung diuji di situ. Yang penting yakin sama ilmu yang kita punya, percaya diri aja, banyakin deketin diri sama Allah sih itu sih kalau aku. Ya iyalah, Mbak. Kalau nggak begitu tuh kayak gimana gitu, nggak tenang gitu selama 1 tahun loh. Mbak, kalau jangka Hmm, waktunya gimana tuh? yang Materinya berapa lama? Terus rotasi rumah sakit atau puskesmasnya berapa lama gitu? Boleh oke. diceritain nggak, Mbak? Oke, sambil mengingat-ingat ya ini. Hmm. Eh, Kami tuh dibagi jadi 4 kelompok, kan? Hmm. 4 kelompok di 3 rumah sakit besar yang sudah punya Ardi di Jogja. Jadi dapat di Sarjito, Panti Rapih, sama Panembahan Senopati Bantul. Hmm. Dari 4 kelompok tuh kita di rolling, jadi nggak semuanya bareng-bareng di RS, nggak, karena ada 4 kelompok tapi 3 rumah sakit itu kan. Oh. Akhirnya kan kita mau nggak mau gimana nih caranya, dosen-dosen juga mikir gimana caranya buat teman-teman tuh bisa masuk rotasi semua. Akhirnya kayak kita dulu zaman S1 gitu loh, Rer. Pas PKL, jadi ada yang di rumah sakit dulu, ada yang di masyarakat dulu, ada yang di food catering gitu, apa di penyelenggaraan makanan dulu kayak gitu. Kalau di rumah sakit ya Hmm. durasinya sekitar 5 bulanan.
Oh, Mm-mm. seangkatan tuh berapa orang, Mbak? Kita ada 17 orang. Nggak sampai 20 ya? Kagak sampai sih, tapi alhamdulillahnya angkatan selanjutnya, angkatan di bawahnya kami, dan angkatan yang di bawahnya lagi, dua angkatan di bawah kami ini alhamdulillah full kuota. Seneng banget, Mantap. seneng banget, seneng banget rasanya profesi itu akhirnya udah banyak yang minat gitu sih.